Halo Mbak Putri dan teman-teman sekalian, saya Velia Vindriani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai film The Blind Side. Mari sebelumnya kita lihat dulu cuplikan singkat dari film tersebut. This holiday season, Do you have any place to stay tonight? discover the incredible true story of Michael Orr. It is just for one night, right, Leanne? He started with nothing Michael, do you want to stay here? and ended up achieving everything. It's all gonna be okay. Sandra Bullock, SJ, you're going to want to get this. The Blind Side. University of South Carolina. Auburn University. Nick Saban, nice to meet you. I find him extremely handsome. Yeah, I'm right here, Leanne. Rated PG-13. Starts November 20th. Selanjutnya, setelah melihat video singkat tersebut, kita akan membahas isi dan apa yang ingin disampaikan oleh film The Blind Side tersebut. Pada slide ini terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama itu sebelah kiri, yaitu pemeran dari film tersebut. Yang gambar kedua itu merupakan cover dari film Evolution of a Game karya Michael Weiss, dan yang ketiga yang paling kanan itu merupakan tokoh asli, yaitu Michael O'Hare yang diadaptasi ke buku dan film tersebut. Pada film ini, karakter utama yaitu Michael O'Hare atau yang kita bisa sebut Big Mike besar dan tumbuh di lingkungan yang kurang baik untuk tumbuh kembang anak, di mana ibunya merupakan seorang pecandu narkoba dan ayahnya sudah meninggalkan ia dan ibunya sejak kecil. Lalu, karena lingkungan tersebut dan orang tua yang kurang harmonis, Michael O'Hare tumbuh menjadi sosok yang pendiam dan kurang terbuka terhadap orang lain. Karena suatu alasan, Michael O'Hare atau Big Mike harus pindah sekolah ke sekolah swasta yang saat itu mayoritas berisi orang kulit putih. Oleh karena penampilan yang berbeda dibandingkan teman-teman yang lain, Michael O'Hare pun dijauhi. Michael O'Hare memiliki kulit hitam dan teman-teman lain memiliki kulit putih, serta Michael O'Hare juga memiliki tubuh fisik yang besar untuk ukuran anak seumur dia. Michael O'Hare juga memiliki IQ yang di bawah rata-rata, yaitu 80, dan guru pun hampir menyerah dalam mendidik Michael O'Hare. Hingga suatu saat, ada seorang anak yang bernama SJ datang mendekati Michael. Bagaimana kamu ingin punya teman jika kamu tidak pernah tersenyum terhadap orang lain? Oleh karena nantinya SJ inilah dan keluarganya SJ yang akan mengangkat dan merawat Michael O'Hare menjadi bagian dari keluarga tersebut. Keluarga SJ dan SJ memiliki sifat dan hubungan harmonis yang sangat bertolak belakang dengan kondisi dari Michael O'Hare saat itu. Sejak Michael O'Hare dirawat oleh keluarga tersebut, Michael O'Hare menunjukkan perubahan dalam kepribadiannya, di mana ia mulai terbuka terhadap orang lain dan mulai menerima orang lain masuk ke hidup dia. Keluarga tersebut memperlakukan Michael O'Hare sama seperti anaknya yang lain, di mana dia merawat dan memberi makan, tinggal, mengajak aktivitas lain sama seperti anak-anak yang lain, hingga Michael O'Hare dapat tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya. Karena tumbuh dan berkembang di tempat yang seharusnya, yang lingkungan yang baik, Michael O'Hare tumbuh seperti SJ dan kakaknya yaitu Colin, di mana mereka tumbuh seperti tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian terbuka dan ramah terhadap semua orang. Michael O'Hare pun mulai berubah pelan-pelan, dan keluarga tersebut juga mendukung bahwa Michael O'Hare hebat dalam kemampuan bidang olahraga, hingga Michael O'Hare diikut sertakan ke dalam tim football dan menunjukkan perkembangan yang positif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh nyata dari pesan yang ingin disampaikan film tersebut. Yang pertama, jangan menilai orang dari penampilannya. Contoh tersebut saya alami saat menjaga stand booth di PRJ. Di depan saya ada stand booth mobil, di mana saat itu ada 2 bapak-bapak dengan berpenampilan yang bertolak belakang. Yang pertama, bapak dengan berpenampilan sederhana, di mana ia menggunakan sandal jepit, celana pendek, dan kaos oblong. Bapak yang kedua menggunakan setelan formal, di mana dia menggunakan kemeja, celana formal, dan sepatu pantofel. Bapak berpenampilan sederhana
Yang pertama itu dia bertanya kepada sales mobil saat itu. Sales mobil itu pun menjawab. Namun setelah menjawab pertanyaan tersebut, dia mengacuhkan pertanyaan bapak itu dan pergi ke bapak yang di sebelahnya, yaitu bapak yang berpenampilan formal tersebut. Karena dia menilai pasti bapak yang berpenampilan formal ini lebih mampu dan kemungkinan besar dapat membeli mobil tersebut. Nah, dari cerita tersebut saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak bisa menilai orang dari penampilan depannya. Bisa saja bapak yang berpenampilan sederhana tersebut memiliki kemampuan finansial namun tidak suka pamer dan lebih nyaman berpakaian sederhana menurutnya. Jadi kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Yang kedua yaitu anak yang tumbuh di lingkungan yang kurang kondusif, di mana orang tuanya yang selalu berantem di depan dia ataupun terdengar oleh dia. Hal tersebut merupakan hal yang buruk untuk dilakukan. Saya membaca artikel di mana anak yang tumbuh di lingkungan yang dimana orang tuanya setiap hari sering berantem, dan apalagi karena anak tersebut nantinya saat tumbuh besar anak tersebut memiliki gangguan seperti gangguan kecemasan, gangguan emosional, ataupun gangguan pada kecerdasannya. Hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh pada kepribadian dan kecerdasan anak tersebut. Jadi sebaiknya orang tua tidak melakukan pertengkaran di depan anak tersebut. Jika ingin melakukan pertengkaran, sebaiknya di belakang anak tersebut, maksudnya tidak terdengar oleh anak tersebut, karena nantinya akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang sang anak. Orang tua juga merupakan peran yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, dimana orang pertama yang anak tiru biasanya merupakan orang tua. Jadi kita sebagai orang tua atau orang tua di luar sana sebaiknya menjaga perilaku yang mana baik untuk ditiru anak dan mana yang tidak, karena nantinya anak tersebut akan meniru orang yang paling dekat dengan dia, yaitu orang tua. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengertian, saya mohon maaf dan saya terbuka untuk saran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.